nggak paham nih. Ya Bu, tadi Mm-mm. sudah sekilas saya dengar Bu. Itu nanti kami coba note dulu Bu, Mm. kayak dengan yang Ibu butuhkan. Ya yang simpel-simpel Nah, aja, nanti misalnya baca. kayak Ya, kayak misalnya nih terkait apa beberapa hal yang menurut kita kita mau ngerekod secara progresnya gitu loh, iya kan? Bisa nggak kita ya, bikin ya. simple dashboard gitu sendiri gitu loh. Mm-mm. Oke, by the way Eh, ya, saya mau dari, nanya. iya Bu, Heeh, Bu, maaf Bu, saya potong sebentar. Sebetulnya kan di dashboard ini ada ya Bu, ada mm-mm, modul dashboard sendiri. Nah, mm-mm. artinya ada beberapa yang pengen Ibu tambahkan seperti itu ya Bu. Nah, sebetulnya di sini Yes, Ibu bisa lihat ngelihat beberapa yang sudah ada. Mungkin ada tambahan seperti itu ya Bu. Ini bisa possible untuk dilakukan oleh Ibu, gitu ya Bu. yes, benar. Oke, Gitu. Soalnya siap. kayak kamu lihat di sini ya dashboardnya kan sama sales, subscription, finance, logistik ya. Iya, iya, Tapi betul Bu. marketing nggak ada gitu loh. Hmm, oke, Ya, oke. oke Bu. Ya, Terus udah gitu saya mau nanya. Ini udah ya? Kita udah boleh selesai Bu. ya? Nah, Satu lagi report Ibu sebetulnya. Cuman ini ya, lebih berkaitan. Mau report yang dilanjut ke accounting kan ya? report? Iya. Atau nanti saya bikin schedule langsung dengan Pak Yosef apa gimana Bu? Ya, boleh sama Pak Yosef deh gitu. Boleh, Siap, boleh. siap, siap. Nanti untuk report mungkin kita bisa hold ke besok ya Pak. Ya, Boleh, Nanti boleh. waktunya waktunya menyesuaikan dengan waktu Pak Yosef aja. ya. Saya cuma minta Oke. mau nanya satu hal gitu. Ini kan Ya Bu. eh, kamu kan udah lihat ya jawaban dari Mm, Odu ya yang terkait kita iya, minta Odu SA ya gitu loh, iya kan? ya. Ya udah, maksudnya saya sudah bilang sama Bu Dewi juga, "Bu, kayaknya Iya. nggak possible deh," saya bilang gitu, "kalau untuk nambahin mendingan dari situ, ya udah saya Mm, ngutak-atik sebisa saya aja dulu," gitu loh, iya kan. Tapi kan ini saya sama beli license kan 19 ya, terus terang aja gitu loh. Ada Kalau user ya Bu. kalau ke depannya, Mm, saya nambah license, lewat kamu, itu possible nggak ya? nambah license lewat Solinder artinya ya Bu. Gini, 19 itu sebenarnya, enggak cukup buat kita. Karena Oh, sales saya, ini saya masukin itu orang-orang di luar sales dan ada beberapa orang itu nggak masuk ke sini gitu. hmm, Nah, kedepannya saya mau semuanya masuk. Jadi istilahnya kalaupun nanti kan sekarang ini kan saya ngebentenginnya itu kan anak-anak sales itu semua saya blok itu di CRM gitu loh. CRM hmm. itu CRM-nya kita yang saya planning untuk integrasiin ke kamu, bener kan? Iya Bu. Ya, makanya saya nggak beli banyak license untuk orang sales gitu loh. Nah, terus gimana? Nah, pada waktu itu kan makanya saya minta di mirroring masuk ke SO gitu ya. Di mana SO itu cuma ada satu operator, which is sales admin-nya, bener kan? Iya betul Bu. Ya. Eh, nah, kita tuh ngelihat bahwa kalau misalnya possible gitu ya. Kita lagi ngeliatin CRM-nya Odoo. Saya tahu, saya terus aja dari semua modulnya Odoo, saya paling gak suka tuh CRM-nya Odoo gitu loh. Hmm, menurut saya nggak ini ya, nggak terlalu Nggak terlalu deep ya Bu untuk orang sales. iya ya. Heeh, kenapa ya? Saya nanya kamu deh, kamu kan yang ini gitu loh. Iya sih Bu ya. Ya, jadi saya pengennya maksudnya kalau misalnya sampai worst to worst gitu ya, saya mau nggak mau harus kasih license ke anak sales saya supaya mereka bisa ngelihat flow-nya itu udah sampai mana gitu loh. Oke. Karena jadi kayak apa ya, kayak chicken and egg gitu loh. Dia yang mengenerate PO, Hmm, tapi pada waktu ditanya customer dia nggak tahu sampai mana gitu, ngerti nggak? ya ngerti Bu. Dan kan nggak gampang ya ngajarin orang ya gitu loh. Apalagi kalau Hmm, orangnya ya lu tunggu aja lah. Proyeknya emang project gue emang handle cuma satu gitu loh. Iya kan? Gue juga ada masih 20 hmm, lagi tuh gitu. Nah, hmm. itu yang kadang jadi trigger gitu loh, iya kan. Tapi kalau dia bisa view only gitu ya, mungkin itu akan lebih bagus ya gitu loh.
Nah, saya masih kita masih rundingan, maksudnya apakah saya mau, menerapkan, CRM ke Hmm, dalam proyek ini apa enggak gitu. Biarpun, honestly saya pribadi saya agak hesitate ya gitu loh. Jadi, oke Bu. kalaupun Hmm, nanti penerapannya itu pakai modulnya Odoo gitu ya. Nah, hmm. kita pengen lihat sih maksudnya plus minusnya seperti apa gitu loh. Ya, ya, oke Bu. Eh, Sebetulnya ini kan lebih ke commercial license license ya Bu. Nah ini mungkin Ya, saya coba note dulu Bu. Nanti ini mungkin yang akan nanti direct dari Bu Dewi langsung Bu atau dari Mbak Diana. Seperti itu Bu. oke. Karena ini berkaitan sama lisensi ya Bu. Heeh. Kalau misalnya kan gini loh, apa maksudnya saya kan waktu awal kan belinya sama Odoo langsung ya gitu loh. Iya. Kalau Heeh. kita beli sama kamu, nah itu secara komersial bisa apa enggak gitu loh. Kalau Iya. layanan sih, Sip, Bu. kalau layanan kan mereka nggak bisa ngatur, bener nggak? Gitu loh, Benar, benar Bu. gitu. Ya nanti Oke. nanti tolong diinformasikan aja ya gitu loh. Iya, baik Bu. Ya, Ya, saya coba oke, diskusikan sama Bu Dewi ya Bu. ya, Komersialnya seperti apa. Baik, heeh, gitu. baik Ibu. Ya, oke. Ada lagi Bu tambahan? Enggak Mungkin itu aja kita eh, beres. Kita minggu depan udah beres ya, minggu depan ya. kami usahakan Bu. Ini kan Iya, sambil mengejar paralel juga dengan deployment ya Bu. iya. Yosep udah ketawa aja. Untuk Amin, amin, amin. atau terkait reporting mau langsung hari ini Pak sama Pak Yosef. Bu Nike Saya nggak nggak apa-apa. keburu nih, saya kayaknya mesti jalan deh. Iya Boleh, nggak boleh, apa-apa Bu. save saja nggak apa-apa. Karena kan Aku khusus tinggal sama dulu Pak aja ya. Yosef. Iya boleh Bu. Boleh, boleh. Oke, Terima kasih. makasih ya. Sebelumnya Makasih sebelumnya Mbak terima kasih Mel. ya Bu. Iya Ibu. Makasih. Ya, thank Ya, you. yuk, Ya, makasih. thank you, Yuk. Ya, Monica. Ya, thank you. makasih ya Bu. Yuk. Ya, mari Bu. Ya, Boleh Bu, saya untuk izin report. ke toilet. Izin Oh ke iya toilet boleh sebentar boleh. ya, Bu. Silakan. Mm-mm. Ya, Silakan Pak. istirahat sebentar. Mungkin Ya, sekitar bentar-bentar. 5 menit lagi ya Pak. Kita mulai. Oke. Mm. Oke Pak.
Ya, halo Bu. Ya, halo Pak. Ya, halo Pak. Yuk, yuk, monggo, monggo. Ya, baik. Mungkin Eh, ini langsung dari Mbak Ica ya, Pak. ya, Saya saya lanjutin ya Pak terkait yang report. Ini yang pertama ini kan dia minta di satu halaman profit and loss-nya versus budget per month. Sebenarnya di Odoo-nya ini sudah ada Pak secara standar. Mungkin saya masuk ke ininya ya, Odoo-nya. Ini untuk halaman PNL-nya kan seperti ini ya Pak. Mungkin yang dimaksud Bapak ini menunjukkan ini versus budgetnya. Ini kan secara aktualnya Pak, profit and loss-nya. Nah, dari profit and loss ini dia merujuk ke ini Pak, analitik budgetnya. Jadi di accounting ini kan ke analitik budget Pak. Dilihat ini kan ada satu budget name-nya bisa dibuka. Dari budget name ini nanti dari Bapaknya sendiri bisa disetting, Pak. Di kanan ini kan ada budgetnya. Bisa diisi untuk amount-nya berapa, nanti bisa di-assign ke halaman PNL-nya, Pak. Seperti itu. Jadi ini kalau misalnya sudah diisi, Bapak bisa masuk ke profit and loss-nya. Ini untuk pilihan budget bisa dimasukin, Pak. Jadi tadi kan budget name-nya apa nanti bisa dimasukin, Pak. Seperti itu. Nanti untuk keperluan berapanya itu bisa per monthly, per quarter, atau per year, Pak. Kalau yang di sini kan Bapak minta per ini ya, Pak. Per month ya, Pak. Per month. Bu, Bisa sorry disetting. kan kita kan udah lapor. Kita kan Iya, ada Pak. ada ada lap, ada PNL ada PNL apa namanya? PNL budget sendiri. Berarti berarti kalau dengan penjelasan Ibu berarti saya harus input satu persatu PNL budget sendiri. Nah, kalau saya mau ngeliat per month-nya itu berarti kayak 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 input financial statement dari Jandes per bulannya seperti itu ya Bu. Baru nanti tinggal di disclosure doang aja. Tinggal dimunculin doang atau gimana ya Bu? Iya, Pak. Jadi nanti kalau Bapak di analitik budget ini sudah diisi ya amount-nya per kategori. Misalnya ini kan ke Samudra. Percowa ya? Ya, ini kan untuk ini Pak, CV yang Samudra Jaya Teknologi ini Pak, nanti bisa diisi untuk per budget name-nya, ini amount-nya berapa, nanti dia bisa ngelink ke sini Pak. Bisa dimunculkan budgetnya apa, nanti bisa dimunculkan kalau sudah ada ini kan kebetulan belum ada ya di bulan September. Jadi masih kosong. Ini bulan Oke. Bu, sorry, CV yang tadi itu budget budget per project bukan sih Bu? sebentar Pak. Bener gak? Tadi kan tadi kok. kalau halo Pak, saya menambahkan Pak. Hmm, hmm, hmm. Kalau dari standarnya UDU ini kan memang kan ini dari modulnya accounting ya Pak. Nah, kalau yang kami lihat sebetulnya tuh eh, untuk yang budget di modulnya sales itu sama dengan budget yang ada di accounting ini gitu Pak. Oke. Jadi enggak, pokoknya kan intinya yang saya perluin itu Hmm, eh, hmm, gimana cara saya ngebandingin antara PNL budget versus dengan PNL aktual. Itu gimana oke. cara kerjainnya. Terus di luar itu kan saya kan juga ada per masing-masing coba contohnya kayak coba selling expense lah gitu. Selling expense saya berapa secara aktual versus dengan budget. Saya bisa lihat di mana ya? Oke. Mm-mm. Artinya yang Bapak butuhkan berarti bisa melihat bukan hanya budget project aja, tapi budget secara keseluruhan gitu ya, Pak?
Yes, 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 yes. Oke, oke, oke. Eh, ini kami note dulu Pak, karena secara standar ini dia membawa dari project itu Pak, seperti itu, Hmm. Kalau dari project bisa saya bilang itu budget project. iya, bisa lihat di Iya, pembahasan tadi nggak sih yang di project aja nggak sih? iya Bu, iya Pak. Oke, Hmm. intinya yang Ya, Bapak butuhkan artinya budget semua ya Pak, baik dari project ataupun bukan, seperti itu ya Pak. iya, iya. Pokoknya Kemudian saya nanti helikopter dibandingkan, view, ah, helikopter view saya tuh pokoknya nggak gimana cara lihat PNL oke, actual versus PNL budget. mm, oke, oke baik Pak. Oke. Oke, ini kami note dulu, mungkin lanjut Iya, deh sama dengan ke link berikutnya. Ya, oke. Dan juga misalnya mau yang lebih formal, kalau yang satu yang lebih Oh, ini yang tadi formal. saya tanya tuh Bu, gimana cara Oh, saya yang bisa lihat CGS ya Pak? revenue? Iya, saya bisa lihat revenue. Kalau semisalnya revenue-nya kalau misalnya saya mau jual satu Starlink mini Mm-mm, itu masih gampang. Starlink mininya berapa? COGS ya kan biasanya langsung ngikutin dari penjualan. Nah, mm-mm, kalau itu masih gampang yang saya butuh. Saya lebih butuhnya itu untuk analisa kayak kayak eh, kalau tadi istilahnya Bu Nika tuh WIP. WIP-nya itu dalam arti misalnya saya jualan, saya terbitin invoice dari item A B C D E. Nah, dari A B C D E yang ini saya pengen tahu modal saya tuh berapa. oke. Itu bisa itu Eh, bisa 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 fulfill dari satu modul tersendiri nggak ya secara reportnya? nah, ini perlu kami cross check dulu Pak, karena kan sebetulnya ini berkaitan kemana-mana ya. Ada dari eh, untuk project juga, kemudian yang lainnya seperti itu kan ya Pak. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke baik Pak. Ini kita coba notit dulu Pak, terkait reportnya nanti seperti apa. Mungkin kami nanti infokan ke Pak Yosef ya Pak. Mm-mm, oke. Keputusannya kita tangkap. Iya. Oke. Terus nih yang report bank Mm-mm, ini kan baik lagi kan berarti kan saya harus validate, reconcile bank satu persatu, mm-mm, iya kan? mm-mm. Kalau nggak kayak gitu logikanya kalau misal saya jurnal manual harusnya itu nggak masuk ke cash flow statement. Berarti mau nggak mau berarti saya harus bikin bank kalau nggak salah ada modul bank statement. Berarti saya harus itu satu persatu di situ. Benar nggak Bu? Atau bisa yang tadi saya tanya sama Bu siapa ya tadi? Saya bukan namanya sorry. Bu Siti ya, Bu siapa? Bu Siti ya Pak. Niki. Bu Siti ya. Nah, Siti, atau Siti ya. atau ya atau bisa dari EPI atau dari AR pada saat EPI terjadi kan saya kan create manual kayak ya create proses invoice lah. Nah, pada saat saya mau bayar, pada saat saya mau bayar dulu contoh Mm, gampangnya yang kalau ERP yang gampang lah accurate accurate kan tinggal saya klik doang EPI yang saya mau bayar yang mana, terus kan tinggal klik proses payment kayak gitulah. Nah, otomatis itu udah jurnal tercreate, EPI-nya hilang apa di debit, kreditnya itu juga udah langsung berkurang banknya. Nah, kalau di sini kalau kemarin saya coba kerjain, pada saat saya klik klik EPI-nya EPI-nya seolah-olah hilang, EPI-nya hilang, tapi bank saya belum keluar duitnya tuh Bu. Padahal saya jurnalnya ngehitnya langsung ke bank. Bebas sih. Nah, apakah itu bisa langsung saya skip untuk nggak saya validate?
satu persatu di bank statement, atau harus saya kerja dua kali EPI-nya pada saat saya tik Mhm. pembayarannya terjadi, terus saya harus masuk ke modul bank, harus masuk ke modul bank lagi atau gimana? Ada gambaran nggak Bu? Atau perlu saya izin share screen? Boleh, boleh Pak Ejer setkan aja. Supaya kita juga kebayang di udunya ya Pak. Iya, iya, iya. Ini pakai Zoom ya. Zoom gimana caranya? Ini Pak Bentar. ada share di bawah Pak. Kemudian share screen. Yang ini bener Ya, gak? ya benar Pak. Ini Ini apa sih? expenses ya Pak. Oh, enggak. Bentar, bentar. Wait, wait. Dulu. Eh, contohnya di tempat ibu munculnya apa? Udah Pak, udah Untuk layar sekarang. utama udu. Layar Oh ya utama udah udu Pak. oke. 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 Kan berarti kan tadi kan EPI. Berarti saya coba lihat aja contohnya ya. Contohnya di mana accounting. Accounting. Mana sih? Accounting. Tapi kalau gateway ini kan mau berbayar atau kayak sih. Oke. Berapa? Berapa tahun? Halo Bu. Iya, halo Pak. Ya, nih contohnya ini. Kan kemarin kan pada saat saya ada beli maintenance develop software lah. Saya beli maintenance develop software, training accurate lah. Ini untuk training accurate. Training accurate 1.500.000 dan sebagainya. Saya create kayak Hmm. kayak kayak bikin new baru Hmm. dan Iya Pak. sebagainya di sini. Lemot lagi. Ya ampun. Nah, saya Ya. create manual biasa yang kayak tadi. Lemot sekali. Sebentar. Nah, saya bikin jurnal ini OPEX-nya. Nah, pada saat saya buka di balance sheet itu ini muncul. Hmm. Terus pada saat saya mau klik pembayaran, saya tinggal klik pay ini kan sebenarnya benar nggak? Ya. Tinggal klik pay Iya ini, benar Pak. terus tinggal terus tinggal pilih banknya sini Banknya kan. apa? Ya. Nah, terus tinggal pilih create payment. Nah, harusnya, nah pada saat ini kan logika saya kalau saya klik kayak gini harusnya kan di bank kan udah terjadi dan udah di bank statement harusnya kan udah uangnya harusnya udah Udah. keluar juga kan. Nah, tapi pada saat saya kalau sekarang udah benerin. Pada saat saya buka bank statement di sini, ininya tuh Hmm. ini tuh nggak muncul. Yang mana nih? Ini nggak muncul. Ini angka yang 1470 ini. Padahal tadi Jurnal ini Bapak nggak sudah muncul. Padahal tadi Bapak sudah Iya, klik create. Oke. iya. Nah, ini muncul tuh karena ini muncul tuh karena saya harus buka, saya harus buka di dashboard, terus di mana ya? Di modul Nobu ini, di modul ini. Nah, saya harus create ulang di sini, Bu. Ini harus Oh, saya harus bikin new baru dashboard, terus saya harus ngelingin ke tempat yang si Seto yang tadi baru validate, baru dibikin ulang itu kayak kredit dua kali. Bisa nggak oh, langsung masuk kayak art- gitu? Atau artinya atau emang harus harus seperti harusnya itu? berarti kan dari yang Bapak maksud sebetulnya tuh tadi ketika create bank itu harusnya udah muncul di sini ya Pak. Kayak gitu ya. Mm-mm, It- mm-mm, Oke, oke Pak. Ini kami coba cek dari sisi usernya ya Pak, apakah ada konfigurasi yang terlewat apa seperti apa gitu Pak. mm-mm. Nah, terus sama ini juga Oke. nih. Ini kan kalau contohnya ya, contoh yang lain ya. Contoh yang lain Hmm. itu nih admin Bang Cas kan saya kan nggak ada partnernya sama sekali.
Jadi kayak cuma Mhm. jurnal manual doang. Nah, jurnalnya ini saya harus bikin, saya harus bikin di sini nih Bu. Harus bikin Artinya di enggak. dashboard, harus bikin di dashboard ini. Nah, nih coba ya, coba saya random, coba saya bikin nih. Coba saya bikin jurnal entry seolah-olah Mhm. seolah-olah saya bikin jurnal entry. Misalnya ini, saya seolah-olah bikin jurnal Ini entry di otak-atik nggak apa-apa ya Pak berarti ya? nggak apa-apa nggak apa-apa. Oh, Ini oke. kan emang ini saya yang ini kan emang saya yang kerjain juga. Jadi saya tinggal delete aja nanti. Oke, oke baik Pak. Yang mana saya yang pegang ini kan jurnal entry. Terus Mhm. anggap saya masukinnya di 07. Sorry. Nih saya bikin di sini jurnal item. Kok amannya? Kalau kalau namanya barang itu kan nggak bisa. Iya, Ibu. Bawang atas banyak sekali sih. Iya, oke. Eh, Ya. Ini Nah, hari-hari. ini contohnya seperti ini pada saat saya ngepost, Hmm. pada saat saya ngepost terus eh, harusnya kan seharusnya kan di banknya kan udah muncul kan, tapi di bank sini tuh nggak ada muncul yang tadi saya jurnal tuh Bu. Padahal ini Intinya jurnal padahal ini dashboard, iya padahal ini intinya jurnal yang dashboard Bapak bank buat bank Nobu. tuh nggak masuk. Iya, Oke. nggak masuk ke sini. Terus plus di report balance sheet-nya sini, di report Mhm. balance sheet-nya sini. Nah, ini masuk. Sorry. Ya, nih. Di report banknya ini nggak masuk ke jurnal yang tadi, yang tanggal 8. Tapi jurnal tadi, Padahal tadi ini clear banget ini udah masuk ke Bank Nobu Collection 10.000 minus di tanggal 8 di tanggal 1 Agustus 2024. Di jurnal itemnya oh, ini saya nggak ada clear, saya nggak ada periode khusus, nggak ada masuk. oke Dari Pak. kemarin Padahal saya itu seharusnya, otak-atik saya nggak masuk. Iya, saya nggak masuk. Ya udah coba lah ya. Ini ya. coba saya masukin ke 2024. Nah, di sini masuk, di sini masuk. Cuman pada saat saya ngerekonsal di sini nggak mana sih tadi? Mana tadi bangnya? Pada saat di bank yang tadi itu nggak masuk tuh Bu di dashboardnya. Itu kenapa ya Bu? Kemungkinan ini kami coba harus cek ke user ya Pak. Maksudnya coba cek konfigurasinya. Khawatirnya itu ada step yang nggak disetting seperti itu Pak. Tapi yang nggak Makanya kenapa disetting. dia nggak muncul. Iya, maksudnya dari sisi user kan itu ada konfigurasi AA. Ini perlu kami cek dulu Pak ke detail di apa namanya di usernya. Khawatirnya memang apakah ada konfigurasi yang terlewat atau seperti apa gitu Pak. Hmm, oke. Nah, ini yang tadi saya jelasin ke Ibu. Jadi pada saat saya create Mhm. eh, si si Zeto ini secara balance sheet masuk, tapi secara reconcile banknya ini nggak berkurang sama sekali. Itu saya bingung dari kemarin. Oke, Gitu. baik Pak. Ya, kalau misalnya ada kabar, kalau Oke. misalnya emang bisa di skip, itu itu sangat Mhm. membantu sih, nggak buang-buang waktu. Oke, baik Pak. Ini kami coba note dulu ya Pak. Cuman Oke ya oke. artinya padahal sudah post-it tapi nggak kebaca. Terus jadinya nggak ngelink ke balance sheet seperti itu ya Pak. Mhm. Iya iya iya. Oke, Nah, baik Pak. nah udah hilang. Oke. Kalau misalnya ada saran, monggo ya Bu. Thank you. Iya, siap Pak. Ya Ibu. Ini di accounting banyak banyak ini ya Pak. Banyak kendala nih Pak. Iya iya iya. Oke. Mungkin Ter- dilanjut baca Terus dua. terus terus Bu. Oh iya Pak, boleh. Ada lagi Pak.
udah, lanjut, Halo? lanjut. Oke, Bu, nanti sebelum sebelum ini tolong ajarin saya gimana cara cara import berarti ya, Bu? boleh Pak, boleh. Atau saya harus ekspor Sebut, dulu tem sebut. atau saya harus ekspor dulu template-nya, terus baru saya isi semuanya, baru saya import. Begitu atau Iya, gimana? betul Pak. Sebetulnya memang kita bikinkan template ekspor dulu Pak. Jadi jadi ekspor dulu data-data apa yang mau Bapak naikin. Nah, ketika diekspor kan tadi sempat saya eh, liatin sekilas ya Pak cara ekspor. Hmm, hmm, Nah, hmm. data-data apa yang Bapak butuhkan. Nah, nanti dia kan ke Excel tuh Pak. Nah, setelah itu baru Bapak masukin datanya, baru kita import. Kalau untuk importnya gampang Pak. Maksudnya karena secara fiturnya Udo sendiri pun ada menu import. Asalkan Hmm, template hmm. yang tadi Bapak bikin tuh udah sesuai sama sama punyanya Udo. Makanya kita coba arahkan untuk bikin template ekspornya tuh dari Udunya gitu, Pak. Pakai yang tadi Oke. saya coba tunjukin. Seperti Ya, itu, Pak. ya. Hmm. Ibu bisa kasih saya data ekspor, data template ekspornya Sebagai per contoh ya, kapan, Pak. Bu? Template dari ekspornya ya, Pak. Hmm. Ibu yang kasih ke Eh, saya atau saya harus kerjain sendiri? Sebetulnya dari Bapak ya nggak apa-apa, cuman kan kita Ya kan udah, perlu ya udah. perlu catatan yang kayak tadi, Pak. Kayak tadi, Pak, ada tambahan field. Oh, Nah, oh, oh. kan kita harus selesaikan kustomisasi itu dulu, Pak. Setelah itu baru kita Biar bisa nggak kerja bikin dua kali template ya? ekspornya. Iya, betul, Pak. Karena kan mungkin tadi kayak apa namanya? Kayak ada tambahan field-field tuh di kolom SO lah Pak contohnya. Ya, Karena tadi paham, ada paham. beberapa tambahan di kolom SO kayak SID. Nah, itu kan nanti akan Oke. diekspor misalnya jadi template Nah, ya gitu Pak. Nah, ya itu udah, kan kita oke, harus oke. custom dulu. Yes, ya udah, oke. Kan kalau misalnya Lanjut. Bapak mau nyicil untuk beberapa yang di luar dari custom yang mau kita bikin, mungkin bisa Pak. Berarti Bisa saya, bisa. berarti saya fokus, berarti saya tinggal, berarti kalau import produk customer sama customer dan vendor itu nggak ada permintaan dari Bu Nika untuk tambahkan Eh, something kan? nggak ada Pak. Sejauh ini dari list yang kita tadi diskusi belum ada Pak. Nggak ada Pak. Jadi Bapak bisa Ya langsung udah, ekspor kalau misalnya mau bikin template-nya Pak. master data dulu lah ya ibaratnya. Master data dulu betul Pak. Karena transaksi kan Hmm. dia nanti akan apa akan ngebentuk nomor nomor Hmm, hmm, transaksi hmm. dan lain sebagainya seperti itu Oke, Pak. oke. Ya udah, oke, oke, lanjut, lanjut. Nanti mungkin kalau ada yang dibutuhkan atau Bapak eh, perlu konfirmasi nanti kita sama-sama diskusi aja Pak. Nanti saya akan bantu juga untuk cara buatin template-nya. Seperti itu Pak. Oke, mhm. Oke, Oke. Bu. Ini kan nomor 4 kan generate Ya. PNL based on per sales division. Ini kan Mm-mm. it's mean like business unit yang tadi Oh, saya yang minta tadi per masing-masing. B2B sama B2C Pak? Atau berbeda? Iya, 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 betul, betul. B2B, Oke, B2C. oke. Terus nanti kan kan sebenarnya sebenarnya itu kan saya butuh analisa untuk B2B. Kayak B2B, B2B-nya sendiri kan itu ada yang MRC sama yang OTC. Pokoknya ada beberapa Mm. beberapa sub lah. Nah, kalau misalnya itu bisa Ibu kasih saran ke saya gimana cara untuk mengebedah ngemisahin itu sih sounds good banget sih, Bu. Oke, oke baik. Mungkin Eca ada mau disampaikan dulu ke Pak Yosef secara standarnya dari UDU sendiri. Oh ini ya Kak, Tor. Untuk departemen tadi yang disebutkan itu departemennya itu Kak? Atau gimana? Oke, kalau dari standarnya UDU Pak sebetulnya ini ngebacanya dari analytic account Pak. Analytic account artinya dari eh, project Oh, name seperti itu Pak. Nah, kalau yang Bapak butuhkan kan tadi ada B2B sama B2C ya Pak. Mhm, Nah, kalau sejauh ini kan artinya kita harus buatkan dulu pemisah dari salesnya Pak. mhm. Karena kan dari Betul. salesnya itu akan nempel, maksudnya akan
berhubungan nanti sampai ke invoice dan segalanya lah gitu. Nah, kalau untuk saat ini artinya standar dari udunya sendiri ini kemungkinan nggak bisa digunain Belum gitu Pak. bisa ya? Karena sebetulnya di udu itu dia membacanya analitik ini Pak. Jadi misalnya Bapak mau lihat analitik untuk jasa impor gitu. Nah, ini bisa kita pilih salah satu. Tapi Oh, kalau kalau misalnya Bapak mau melihat yang tadi B2B sama B2C, nah itu kan harus ada apa? Kita setting dari depannya seperti itu, Pak. iya kalau setting dari Mm-mm. depannya nggak masalah. Yang penting gimana caranya. Gimana cara Ya, saya ngebedain, yang penting dari efek awal kan? ya yang penting berdampak di Iya. sisi accountingnya kan ya, Pak. Iya, nih kan logikanya gini, Oke. semisalnya ya, Mm-mm. semisal saya punya toko apotik, saya punya 10 Mm-mm. toko apotik, saya pakai Odoo, berbadan perusahaan, saya punya 10 apotik, gimana cara saya bisa lihat apotik PNL per apotik masing-masing. Kan itu kan seolah-olah kan saya bikin bikin sub per bisnis unitnya. Itu di Odoo bisa nggak untuk nge-fulfill seperti itu? Tadi Bapak bikin sebentar Pak. Tadi tadi Bapak bikin 10 Anoma, apotik. anoma, iya anomali kayak gitu. Punya saya emang Mm. bergerak di bidang apotik lah gitu, farmasi. Terus Mm-mm. saya punya Mm-mm. 10 apotik. Saya pengen ngeliat PNL per masing-masing apotik. Oke. Lebih ke arah situ sih bisnis unit yang saya Oke. maksudnya. Oke, Pak. Kalau Harusnya dari bisa ya. iya harusnya bisa Pak. Cuman kan yang ada di UDU kan yang pakai analitik ini Pak. Jadi setting analitiknya dulu terlebih dahulu. Nanti baru bisa di PNL-nya kita bisa pilih nih mau ngelihat Setting. yang mana seperti itu Pak. Setting analitiknya yang mana? Boleh Bisa, ditunjukin Cak setting analitik. iya, 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 Oh iya. iya. Sebetulnya analitik ini tadi sempat sempat dibahas juga Pak yang apa dia nempel untuk project. Terus sebetulnya kita bisa klasifikasiin per tiap-tiap eh, kategori yang mau kita lakukan gitu Pak. Baik dari sisi project ataupun mungkin mau ngelihat dari sisi divisi gitu Pak. Oke, ya coba lihat dulu ya gimana cara. Oke Pak. Saya harusnya kemana Mungkin berarti? mungkin mulai dari awal saya modul Mhm. accounting terus di bagian mananya gitu. Jadi Pak Yosef kebayang. Iya. Ya, sebentar ya, Kak. Bu, di luar kalau misalnya semua udah berjalan dengan baik, udah selesai semuanya, Mm-mm. eh, dari DLI ke Solinda itu ada kayak apa ya namanya? Support Pak. Ada servis kayak technical support kayak gitu nggak sih Pak? Bu? Ada Pak. Kita kan sebetulnya support kalau dari kita sendiri itu supportnya 2 minggu Pak. Setelah kita udah final semua, kita masih akan support Mm-mm. selama 2 minggu. Seperti itu Pak. Hmm. Ya kalau misalnya let's say saya baru dapat hal itu Iya. sekitar 2 bulan kemudian itu ada kayak kalau extra charge sekitar berapa ya Bu? Technical support kayak gitu Oh, atau itu biasanya tergantung dengan scoop dari dari case-nya sih Pak. Nah, itu nanti berapanya itu saya konfirmasi ke saya ya Pak. Karena itu biasanya tergantung dengan scoop case-nya seperti apa. Biasanya kalau semakin besar ya mungkin semakin besar juga biayanya. Seperti itu Pak. Hmm. Itu kan ibaratnya lebih kayak 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 ke satu project kan. Kalau misalnya saya kayak nanya-nanya kayak gini, Bu, gimana sih cara bikin sequence-nya kayak gitu? Oh, itu masih bisa kita bantu sih Pak. Kalau cuma nanya-nanya, ya Iya, ya oke oke. Oke. karena kan kita kan nggak Tapi
kalau misalnya yang kita mengharuskan untuk in touch langsung ke aplikasi, maksudnya kita udah selesai nih Pak, artinya kan udah serah serah terima nih. Nah, tiba-tiba Mm-mm. misalnya mi- ada case yang kita harus masuk lagi ke udunya Bapak Ke seperti itu, sistem. Mm. ke Oke, sistem. oke. Nah, itu setahu saya, mungkin nanti saya klarifikasiin benarnya ya Pak. Nah, setahu saya itu memang kita harus ada, Hmm. Buka ini tiket. harus ada sertifikatnya gitu Pak. Ya, ya, paham, paham. Ya udah. Oke, oke. Ini gimana tadi, Bu Eca? Sepertinya sinyal Pak sebentar, mungkin belum gerak. Oh, oke. Mungkin coba dari saya yang share screen ya, Pak. Sebentar. Boleh, boleh. Sekarang WFH, Hmm, Bu? Atau udah di office semua? saya kita WFH Pak. Oh, oke, good, good. Kebetulan. Makanya kalau tiba-tiba kita butuh harus ke onsite Bapak, kita siap kapan aja seperti itu Pak. Hmm, hmm, hmm. Lebih Analytic prefer item. kemana? Lebih dekat kemana sih? Lebih dekat ke Tangerang atau lebih ke... SCBD kita Pak, lebih dekat ke SCBD Oh, di Bapak. SCBD. Oh, Kita di ini Pak, kita di Sudirman, di WTS. oh, Di deket lah. Wisma Ya, ya, ya. Oh, Metropolitan Pak. oh, di WTS. Iya, Wisma Metropolitan Pak. Oke, oke. Nah, Gimana, gimana? oke. Mungkin nanti Eca boleh bantu arahkan Eca kalau misalnya ada yang kelewat. Tadi terkait analitik, ini kan dari model accounting ya Pak. Kemudian Mm-mm. accounting, kemudian analitik item. Hmm. Oh, Nah, oke. ini yang di input Pak. Analitiknya seperti apa? Nah, kemudian eh ketika analitik itemnya udah kebentuk, bentar. Nah ini Bapak bisa lihat di configuration ini. Ini ini kan ada analitik account Pak. Seperti itu. Analitik akun apa ya? Halo? Halo Berarti Cah? iya, Iya Pak? Bu, berarti di analitik account ini, eh, terus pertanyaan saya belum kejawab. Gimana cara supaya saya bisa lihat PNL-nya? Lu, Oke. Iya, halo Pak. Halo? ya gimana? Ya gimana? Gimana? Oke. Sebentar Pak. Saya coba pakai yang kita punya. Sebentar. Hmm. Ya, halo Pak. Sudah muncul belum ya Pak? Ini Hmm. ke kami coba pakai punya punya insan sendiri Pak. Nah, sebetulnya kan tadi analitik itemnya ini kita buat Pak. Nah, kemudian tadi di reporting yang PNL. Nah, ini kan bisa dipilih misalnya akunnya apa. Nah, ini tadi yang udah kita buat di sana seperti itu Pak. Yang di Hmm. analitik itu. Karena kita mau pilih yang ABC Company. Nah, di sini ini hanya muncul untuk ini Pak. Atau kalau misalnya mau banyak nih, nggak hanya ABC Company, tapi mau di linker, kemudian mau di clothing. Nah, ini dia akan muncul semua Pak. Nih per per divisi seperti itu Pak. Per analytic account namanya. Ini kan bisa ke PNL. Oh, berarti Mm-mm. eh, jadi Ini semua PNL Pak. B2B, semua B2B, B2C Hmm. saya langsung masukinnya ke pertama berarti saya harus berarti produknya Buat itu saya harus pilih analitik itemnya dulu ya. iya betul Pak. Pilih analytic itemnya dulu di sini. Start dari produk berarti. Start dari accounting aja sih Pak. Dari Maksudnya accountingnya aja. langsung masuk dari accounting. Iya, langsung masuk accounting. Hmm, Tuh. Kemudian oke. Yang nah ketahuan yang kemudian ke mana analytic MRC, account. ya, 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 oke. Tuh, Pak. Nah ini analytic account. Oke, oke. Ya udah. Bu, terus yang sequence tadi gimana, Bu? Hmm. Oh, sebentar. Kalau sequence itu sebetulnya di setting, Pak. Setting. Kemudian, sebentar ya, Pak. Saya
lupa-lupa ingat nih. Ya. Coba sequence sebentar. Saya coba cari sequence. Oke. Nah, ini sequence, Pak. Kemudian misalnya Bapak mau invoice gitu ya. Nah, ini. Oh, sorry. Jangan ini. Atau modal purchase Tadi lah. kemana? Sorry kemana? Bu, tapi Bapak by the ke way saya nggak ada. Ibu bisa settingin punya saya nggak bu? Setting saya kayaknya nggak muncul sequence kayak ibu. oh ini aja, Pak. Bapak klik enter klik space, Space? kemudian ya, Di kemudian mana Bapak sorry? cari aja space, Pak. Wait, wait, Space. wait, wait, wait. Terserah Bapak klik di mana aja. Space, Pak. Space di Space? samping alt. Oh, oke. Yang di samping alt. Terus di Bapak klik. Kan muncul layarnya seperti ini ya, Pak. Ah, Nah, kemudian Bapak cari aja sequence. nah, oke, Sebetulnya langsung dia gampang itu. ada di dalam modul setting, kemudian technical, sequence Nah, dan technical images. saya nggak muncul. Oh, artinya Setting terus Bapak gak technical saya muncul. Ini nggak muncul ya, Pak? nggak muncul. Saya udah chat, Bapak sudah udah baca, udah dengerin YouTube. Tanya chat GPT, Bapak udah tekniknya saya Activate developer udah, Pak? udah berkali-kali. Oh, oke, Pak. Nanti saya coba cek ke user access Pak Iya, Yosef iya. ya. Intinya di Mm, modul, mm, mm, jadi dia di modul technical, Pak. Kemudian tadi sequence ya. Ini saya masuk dari depan aja. mm, Sequence. mm. Nah, di sini, Pak. Nah, misalnya Bapak mau ganti untuk purchase. Oke. Nah, ini, Pak. Nah, ini sebetulnya bisa diganti sequence size-nya Ya, berapa, ya, 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 kemudian ya. Itu position, start dari nol gitu lagi kan. kan? Maksudnya. Yap, Oh. betul, Pak. Start dari nol lagi. Start Oke. dari nol. Terus kalau misalnya untuk ininya, Bu, untuk kayak tadi kayak format invoice-nya, invoice bla bla blanya itu, Mm-mm. Di ini, Pak, misalnya invoice. Customer invoice ya tadi, Pak. Ntar iya saya cari contohnya dulu. invoice lah invoice dulu coba. Ini expand, Pak. Bentar ya. Customer invoice. Customer. Sebetulnya nanti saya coba cari, Pak. Harusnya di sini juga. Nah, invoice itu Bapak mau ganti untuk Formatnya kan tadi kan formatnya kan contohnya ya tadi kan formatnya itu kalau nggak salah ingat kan 2025 garing INV INF INV habis itu garing sekian sekian sekian. Ibaratnya saya mau ganti jadi kayak formatnya itu saya mau ganti jadi INV garing 25 oh, garing 07 kayak gitu loh Bu. di sini, Pak, di prefix ini gantinya. Jadi kan di sini ada Aha, legendnya, Pak. Misalnya Bapak pertama ini mau tahun dulu atau mau numbering dulu gitu. Yang Bapak bisa tambahin misalnya tahun dulu, aha. kemudian eh mau ada harinya sampai ke jam ke menit gitu, Pak. Nah, ini Cara di baca gimana prefixnya. pusing sekali. Oke, kita coba yang Berarti saya purchase saja tinggal ya, Pak. copy. Mm-mm. Ini juga berlaku nanti buat di invoice. Kan ini kalau misalnya kita bikin PO kan dia langsung gini ya. Langsung klik P0008 seperti itu kan ya, Pak, Oh, kalau oke standarnya. oke oke. Nah, ini misalnya kita mau bikin kayak invoice dari yang tahun dulu. Ini Mm-mm. misalnya saya klik years. Years, kemudian garis miring terus ada bulannya. Yearsnya itu berarti ngikutin Bu, sorry Bu, itu kursornya dipinggirin dulu Bu. Berarti saya Ini, pakai Pak, pakai yang ini ya, current years with century ini ya. current year. Iya, betul, Pak. Oh, tinggal copy ibaratnya tinggal copy ini doang, terus pakai pakai Iya, garing. iya, pakai garing, Oh, Pak. Tinggal oh. terakhirnya si
batch ya kalau nggak salah. Terakhirnya ini Garing sequence. lagi terus. Boleh, Pak. Sequence. Sequence SM5. Oke. Oke. Kalau saya mau ngeliat previewnya dari mana? Bapak coba klik, coba testing salah satu PO dulu, Pak. Karena kan ini tadi PO ya, Pak. Mm-mm. Tes. Oh, Jadi coba coba misalnya coba PO. kita bikin Coba PO, tes PO. misalnya apa aja ya, Pak? Nih, Iya, contoh, iya, iya. saya confirm lah. Oh, oh sebentar. Ini berarti ada yang salah, Pak. Prefixnya. Apa sequence nggak perlu diketik? Kayak sequence nggak perlu Iya, diketik deh. dan saya nggak perlu diketik ya. Oke. Coba bikin tes. Coba saya pakai yang bawah, Pak. Hmm. Nah, seperti ini, Pak. Sudah Oh, terlihat, Pak? oke. Nah, ini Ya, 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 tinggal ya, ya. pengaturan di sini, Pak. Gitu. Mau pakai years ini atau years Hmm, yang di bawah. Jadi, testingnya oke. memang bikin satu PO dulu, Pak. Hmm, Gitu. ya udah. Itu juga Oke, dengan oke, ada invoice sih, gambaran. Pak. Ya, siap, siap. Ada gambaran. Oke, Oke. Iya, oke, Pak. ada yang mau dilanjutin Berarti lagi, Bu Eca, atau ada yang mau dilanjutin lagi atau cukup? cukup, Pak. Sejauh ini kita udah nge-grab dari sisi Bunike sama dari sisi coding. Mungkin nanti kalau ada yang perlu kami konfirmasi kembali, mungkin kita bisa set waktu lagi ya, Monggo, Pak. monggo, monggo. Oke. Ya, monggo. Terima Oke, kasih, Pak oke. Yosef, untuk Siap. waktunya hari ini. Ya, thank you Bu Amalia, Baik. Bu Eca, Bu Rizky, Iya. thank you. See you, see you. Ya, see you. Sore, Pak. Thank you.